Berakhirnya Perang Kedua Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat Konvensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 17 September 1945, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka pada bulan Mei-Juli 1945 berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah terjadi penolakan golongan tua, diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Tokoh Wikana, seorang tokoh pejuang golongan muda, menghendaki segera proklamirnya kemerdekaan Indonesia. Saat itu juga akhirnya golongan muda merencanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945 persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air atau PETA di bawah pimpinan Chairul Sinki Saleh oleh para pemuda Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI. Diamankan karena Senlok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari di rumah di Jiao Kieseong Regas Dengklok. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini pada Laksmana Maeda. Laksmana Maeda seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Subarjo menghubungi hotel
Des Indes. Berlakunya jam malam tidak diperkenankan memberikan ruang rapat pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksmana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan Maeda menyetujuinya. Soekarno, Hatta, dan Subarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan pukul 2 dini hari itu. Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi dan kalimat pertama dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah "Kami, bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah kira-kira 2 jam pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya. Hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Konsep naskah pun diajukan ke serapi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno berikan pendapatnya dan memohon persetujuan yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh pemenuhi rumah Maeda menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal penandatangan naskah. Salah satunya peserta Dr. Teguh Muhammad Hasan mengajukan 3 usulan, yaitu semua menandatangani atau pembagian kelompok yang hadir dan dari tiap kelompok diwakili oleh 1 orang atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Khairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Maeda pun turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Tak lupa akan jasa yang telah menyediakan ruang persiapan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada Maeda dan segera meninggalkan rumah perwira Jepang itu. Tanpa menyikronkan waktu BIM, dia segera memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan di seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahruddin yang bekerja di kantor Peritandome menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore hari, Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan Jakarta Rusugio atau atas usaha penyiar Yusuf Rono Diporo sudah turut menyebarkan berita bahagia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta dan disertai pengibaran bendera merah putih. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Serta hari 17 Agustus tahun 05. Merdeka! I've been searching for this all my life.
you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my light. Can I take you there?